Ya Mas Hariko, saya tuh masih bingung. Di antara semua sosial media yang saat ini populer Iya. dan banyak digunakan Hmm. adalah TikTok, Instagram, Hmm. Twitter. Kenapa sih harus Facebook? Iklan perdukungan ini juga marak. Apakah jangan-jangan pengguna Facebook ini Hmm. paling gampang tertipu daya atau seperti apa? Ya, belum ada media sosial yang punya grup sebagus Facebook gitu. Jadi dia bikin grup, tadi saya cek juga grupnya. Nah grup itu biasanya kan orang masuk, bergabung baru di-approve gitu. Nah ketika orang sudah bergabung dia merasakan senang ketika bergabung di situ. Kemudian mereka mendapatkan informasi-informasi dari Facebook. Celakanya kalau saya lihat, salah satu isu di media sosial ini, dulu kan sering kita sampaikan matinya kepakaran ya. Orang semua pun bisa ngomong apa aja gitu. Ya. Nah, yang banyak muncul itu dia sebetulnya keahlian perdukunannya bukan di bidang ini. Cuma karena dia sudah ahli, tiba-tiba dia tambahkan kalau dia juga ahli menggandakan uang. Nah, jadi kan ada Aji mumpung spesialisasinya kan, Pak Ya, Sunarko, ya. dukun-dukun ini kan nggak semuanya semua Ya. bidang dia bisa Tidak kan. panacea, Nah. tidak obat mujarab. Kemudian juga kalau kita lihat data sebelumnya memang penipuan online itu tertinggi di Indonesia. Ya, itulah yang menyebabkan kita dianggap menurut survei Microsoft itu sebagai netizen yang tidak sopan di Asia. Selain memang konten mistik itu Mbak itu memang disukai ya. Kita cek tuh secara umum lah film yang paling banyak ditonton di Republik ini itu dua teratas tuh film horor semua. Oh ya. Yang ada bersinggungan dengan perdukunan juga Iya, ya. ada bersinggungan dengan perdukunan. Jadi hal-hal seperti ini memang orang suka. Ya. Dan yang saya khawatir itu tadi saya cek di YouTube juga, ada juga kesaksian-kesaksian bahwasanya dia benar-benar pernah sukses menggandakan uang. Nah ini tugas dari Kominfo maupun tugas dari para netizen kemudian Iya. patrol polisi ini juga harus menyasar di bidang ini. Oke. Karena ini bukan main-main, tentu kita berduka terhadap keluarga korban. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang seperti ini. Oke, jadi pengakuan ini pun harus ditelusuri ya, asli atau palsu. Apa jangan-jangan ini memang teknik marketing aja, nggak ada yang benar-benar berhasil begitu? Iya ini sama kayak ustadz ya. Kan kalau kita lihat pengajian-pengajian itu, ada ustadz yang ditanya soal fikih. Padahal keahliannya di hadis. Kan masyarakat ini awam sekali memahami keahlian seseorang. Jadi dia ditanya, Ustadz bagaimana pendapatnya soal ini? Kalau dia ustadz yang baik, dia akan bilang, saya S1, S2 saya di bidang tafsir. Saya nggak memahami soal ini, kan begitu. Nah orang menganggap dukun ini bisa segala hal gitu. Makanya ditanyakan, ya kalau ditanya bisa nggak dukun menggandakan uang? Ya dia malu dong. Dia bilang ya dia menggandakan uang. Nah cerita-cerita itu dikembangkan juga di media sosial. Nah sehingga orang menjadi percaya. Itu yang saya bilang tadi, pengecekan CV seseorang itu dianggap pakar di segala bidang itu kan. Ini isu bukan hanya di Indonesia. Jadi the death of expertise itu matinya kepakaran itu menjadi isu dunia bahwa semua orang dianggap pakar. Sebelum saya ke Pak Sunarto, saya akan hadirkan dulu informasi pemirsa. Sampai dengan saat ini sesuai dengan laporan tadi bahkan korban ini memang saat ini masih dicari identitasnya. Bahkan saat ini aparat kepolisian masih mengidentifikasi jumlah korban, bahkan juga identitas korban pemirsa. Ya, seperti diketahui bahwa ada korban yang berprofesi sebagai tukang bangunan yang membangun rumah baru milik Mbah Slamet di Banjarnegara. Ya, pasangan suami istri Suheri dan istrinya Riani dilaporkan menjadi korban pembunuhan Mbah Slamet. Pelaku pembunuhan berantai berkedok dukun penggandaan uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Suheri dan Riani merupakan warga dusun Mekarjaya, Desa Kalirejo, pemirsa, Pesawaran Lampung. Keduanya merupakan tetangga desa dari Irsat dan Wahyu Triningsih yang jasadnya terkubur di lahan perkebunan dan berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Jadi pasangan suami istri ini memang masih belum diketahui keberadaannya, tapi kecurigaannya bahwa kedua korban tersebut adalah korban dari Mbah Slamet tadi. Langsung saja saya akan tanyakan dari keponakan dua orang tadi yang diduga adalah korban, Mbak Windy. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Mbak Windy, kalau dari keluarga saat ini apakah memang sudah kuat dugaan bahwa pasangan suami istri ini atau saudara dari Mbak Windy ini korbannya Mbah Slamet? Kenapa yakin, Mbak? Kecurigaan ini berawal dari apa sih? Menurut dari cerita si anak korban, kan dia deket sama saya. Dia sering cerita tentang orang tuanya. Katanya dia itu kalau video callan
rumahnya sama, terus orangnya juga sama, nama mbahnya juga sama, terus di tempat yang dia post di Facebook itu sama juga. Terakhir komunikasi dengan korban itu kapan sih? Tanggal 8 September 2021. Oke. Alasan datang ke tempat itu atau rumah itu apa? Sebenarnya niatnya mau apa? Kenalnya dari mana? Awalnya itu kalau dari sini bilangnya mau kerja di sana, ada proyek, kan dia pemborong bangunan gitu. Nah, pas sampai sana kok tiba-tiba jadi kayak gitu juga. Padahal pamitnya nggak di situ tadinya, ke Padepokan Tulungagung, bukan di Banjarnegara ini. Giliran pas sampai tempatnya baru video callan sampai tempat itu. Oke. Bawa uang banyak nggak sih pada saat itu? Atau mungkin jangan-jangan baru dapat bayaran besar dari proyek yang dikerjakan? Kurang tahu sih Mbak, kalau yang terakhir tuh dia minjem duit ke saudaranya 15 juta. Oke, tapi nggak ada ya, mungkin ada saudara yang pernah dengar mau ke orang sakti gitu, berobat atau bikin penglaris supaya bisnisnya lancar. Nggak pernah cerita gitu ya ke arah sana? Enggak, jarang sih cerita-cerita ke saudara-saudaranya. Jadi terakhir komunikasi 2021, blas gitu, nggak ada komunikasi sama sekali begitu? Enggak, itu tuh hilang kontak sekitar jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore, oke. Sempat dicari nggak sih? Kan dia dari sini tuh nggak bilang mau ke Banjarnegara loh Mbak, jadi di sini nggak ada yang tahu di mana posisinya itu. Oke. Nah, karena ini sudah viral, berarti nggak ke kantor polisi juga pada saat itu? Kan udah lama ya 2021? Iya. Oke. Kenapa sih keluarga nggak berusaha untuk mencari? Apa jangan-jangan lapor polisi? Di sini tuh dia tuh banyak sangkutan gitu Mbak, jadi kalau mau nyari, misal kalau dia udah pulang juga dikejar-kejar orang kan bingung nantinya kitanya. Oh, jadi juga nggak ada yang mau nyari karena bermasalah begitu ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kan sudah ada kecurigaan ke arah sana. Jangan-jangan saudaranya Mbak Windy ini korban dari Mbah Slamet tadi. Sudah datang ke posko antemortem tidak? Setor misalnya? Sudah ya? Apa saja yang Sudah. disetor? Gimana Mbak? Apa saja yang diperiksa? Tadi pagi dari sini baru berangkat, baru Oh. sampai Tegal, belum sampai ke tempat TKP-nya. Oke. Berarti benar ya bahwa dua korban yang sudah identifikasi ini memang kenal dekat juga dengan saudara Mbak Windy tadi, ini pasangan suami istri Iya. ini ya? Iya. Sedekat apa Emang sih dia Mbak? sering pergi bareng, kemana-mana bareng gitu. Sering main ke sini juga, orang desanya juga tetanggaan gitu Mbak. Oh, desanya tetanggaan, memang teman dekat begitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari keluarga ini berarti harapannya seperti apa sih? Ya semoga ketemu dengan selamat lah, nggak beneran jadi korban di situ gitu. Baik. Kalaupun misal jadi korban ya pelakunya dihukum seberat-beratnya, minimal hukuman mati gitu. Oke, Mbak Windy, terima kasih ya Mbak ya atas waktunya. Ini mudah-mudahan karena kita juga belum bisa menyimpulkan apakah dua korban tadi atau mungkin dua pihak tadi benar-benar menjadi korban Mbah Slamet atau tidak. Tapi saya terus bersimpati, turut bersimpati Mbak Windy, mudah-mudahan ada titik terang ya. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Sunarto ini. Pak Sunarto, sebenarnya kenapa sih harus ada testimoni? Itu cara marketing mereka. Pertanda orang demikian yang cari testimoni itu orang nggak percaya diri. Untuk menarik orang lain biar percaya. Biasanya kalau yang dukun asli itu rendah hati. Dan tidak mau diiklankan kemana-mana. Itu yang dukun asli. Yang dukun yang palsu itulah membuat testimoni-testimoni. Jadi biar kadangkala di WA itu ada WA grup testimoni. Mbah terima kasih atas bantuannya gitu loh. Jadi, ada yang lain lagi ngomong saudara lagi. ada yang Ya. berhasil begitu. Ya, Ada ya. nggak sih mungkin dibikin berhasil dulu nih beberapa? Ada yang digandakan uangnya tapi nggak besar. nggak mungkin, nggak akan terjadi. Dia modalin sendiri mungkin? Nggak bisa, Enggak ya? itu hanya trik saja.
Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Enggak, maksudnya Apalagi- tidak menggandakan uang, Iya. tapi ya pura-pura aja uangmu ganda, pakai modal dari kita Oh enggak, supaya enggak bisa, percaya. enggak, Itu enggak, juga seperti, tidak. enggak. Enggak ada usaha Iya. berarti Enggak teknik ada usaha. marketingnya ya. Memang dia untuk mengeruk orang. Itu terjadi memang itu penipuan ya. Ya. Itu cara-cara demikian itu Uang sangat tidak monopoli baik, itu ya? itu jahat itu sekali. Ini memang bukan Ya. kali pertama ya. Kenapa Sejak sih dulu. masih ada orang percaya Sebelum padahal tahun 2000 itu sudah banyak, baik orang di Jakarta, Bandung, kampung-kampung itu banyak orang yang tertipu. kan sudah banyak yang penipu, dukun, penggandaan uang dan viral beritanya. Ya. Yang dari belakang itu loh Ya, uangnya ya, digandakan. ya. Tapi sekarang masih banyak Iya. lagi yang tertipu. Itu Kenapa biasanya ada siklusnya, bisa 3 bulan, 7 bulan, muncul lagi. Nanti kalau sebulan depan itu nggak ada lagi. Namun 7 bulan kemudian muncul peristiwa seperti ini. Kalau nggak peristiwa penggandaan, peristiwa pengambilan, penarikan harta karun. Itu situasi demikian sejak dahulu kala. Tahun 50-an sudah ada, 60-an sudah ada. Sekarang ini tersebar itu karena ada viral itu karena medsos. Tahun sebelum tahun 2000 itu banyak sekali, maaf. Iya. Para pejabat, ada para jenderal, ada para pengusaha sering tertipu. Iya. Oke, Mas Ariko, kalau kita lihat dari karakteristik dari korban ini, mereka bukan warga Banjarnegara, bukan orang desa, bahkan mereka yang punya uang ya, kontraktor, punya usaha, pemborong. Ini kan berarti agak menengah juga ya. Iya, Kok iya, bisa iya. tertipu daya ya? Atau mungkin godaan teknik marketingnya memang aduhai, seperti apa Mas Ariko? Yang pertama terkait cerita Mbak tadi saya nonton juga di TV One. Salah satu alasan ini bisa terkuak adalah karena ada seorang bapak, dia me-WA ke anaknya, Pak, nak, Bapak pergi dulu, kalau sampai hari Jumat Bapak tidak kembali, kamu datang ke rumah Pak Slamet dengan aparat. Nah, jadi poinnya adalah alangkah baiknya kemanapun kita pergi, kita ke tempat baru, kita tetap menyampaikan kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Mbak Caca, informasi ini kan banyak. Orang terganggu oleh banyak informasi, tidak semua orang mendengar informasi. Misalnya kita bicara tentang 12 orang saudara kita meninggal hari ini, meskipun berkali-kali, itu tetap aja ada warga yang tidak menonton. Contoh yang paling gampang, di masa COVID, ada orang dari Dinas Perhubungan, dia tidak pakai masker. Alasannya adalah, kan saya nggak sakit, padahal waktu itu wajib pakai masker. Artinya betapa kuat sosialisasi itu tetap aja tetap ada yang tidak tahu. Jadi sangat mungkin sekali orang ini dia tidak mengetahui informasi ada kejadian Kanjeng Dimas, ada penipuan sebelumnya, sehingga dia dengan mudah bisa dibujuk. Nah, kemudian ada satu ilmu yang memang perlu kita punya semua. Ya. Nama ilmu itu namanya meta awareness. Ya. Meta awareness itu adalah kesadaran bahwasannya apapun postingan di medsos itu ada tujuannya. Jadi itu kalau kita punya ilmu itu kita tidak dengan mudah belanja, kita dengan tidak mudah terbujuk iklan. Jadi pemahaman bahwa apapun yang diposting oleh orang di media sosial itu ada tujuan untuk mendapatkan uang, ada tujuan untuk menipu. Maka ketika kita melihat ada postingan-postingan yang bisa menggandakan uang itu, langkah pertama adalah kita obrolkan dengan keluarga. Celakanya menurut data Google itu obrolan tentang keamanan online di keluarga di Indonesia ini rendah sekali. Jadi rendah itu Pak Sunarko. Jadi misalnya ada orang bapak-bapak ada iklan kemudian dia konsultasi sama istrinya. Itu jarang terjadi di keluarga kita. Oke. Nah budaya itu yang mudah-mudahan bisa kita bangun. Mbak Caca. Oke, nah sekarang saya mau nanya ini ke Pak Sunarto. Oke lah, kita sudah tadi menguliti kenapa orang datang ke dukun dengan awal alasannya itu adalah yakin atau juga percaya. Pertanyaan dari saya, kenapa mereka percaya mentah-mentah dengan ritual? Karena ada juga yang mengatakan, wih gimana nggak percaya, pas prosesi ritual harum semerbak sekeliling, keris bergeser atau mungkin bergerak sendiri sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.